Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Kasus yang membelit Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini benar-benar seperti drama Korea. Ya karena kasusnya ini agak menurut saya ini nggak masuk akal dan harusnya tidak boleh terjadi ya di Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang sangat menjunjung tinggi integritas, harusnya begitu ya, dan juga masalah etik itu harus diutamakan. Nah, Nurul Gufron ini kan tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 Mei itu harusnya dia menjalani sidang di Dewan Pengawas ya, sidang etik di Dewan Pengawas. Tetapi Nurul Gufron itu tidak hadir dan kepada media dia menyatakan bahwa memang dia bukan mangkir, kata dia gitu alasannya. Dia minta memang agar agar sidang dewas itu ditunda dengan alasan karena dia sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang cukup mengejutkan itu tidak hanya berhenti di PT UN saja. Nurul Gufron itu sekarang ini juga tengah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Ini ini luar biasa sekali ya. Ini kelihatannya berbagai manuver hukum dilakukan oleh Nurul Gufron agar jangan sampai dia itu disidang oleh Dewan Pengawas KPK. Tetapi kendati kemarin Nurul Gufron minta penundaan, Dewan Pengawas itu memutuskan bahwa dia akan dipanggil lagi pada tanggal 14 Mei 2024 ya. 2 pekan ke depan. Bila dia tidak hadir, maka persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadiran Nurul Gufron. Artinya ini apa ya, pengadilan kayak model pengadilan in absentia. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu kan akan berat karena dia tidak bisa mengajukan pembelaan diri. Kasus Nurul Gufron ini sekarang ini sangat menyedot perhatian publik dan terutama para pengamat korupsi itu rame-rame mengecam apa yang dilakukan oleh Gufron. Peneliti dari Indonesian Corruption Watch Diki Anandya misalnya menyebut apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron itu sebagai tindakan pengecut ya, karena sebagai wakil ketua KPK dan kemudian juga dia tidak memberi contoh yang baik dengan menghadiri panggilan dari Dewas. Hal yang sama juga disampaikan oleh pengamat yang pekajian korupsi atau Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman, yang dia menyatakan apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron ini betul-betul menjadi bukan contoh yang baik ya. Harusnya kan sebagai seorang penegak hukum, apalagi posisinya sebagai wakil ketua KPK, dia memberikan contoh yang baik bukan hanya kepada lingkungannya juga kepada publik. Ketika dipanggil oleh Dewan Pengawas ya harusnya dia hadir dan menyampaikan pembelaan dirinya di hadapan Dewan Pengawas, bukan malah berkelit dengan melakukan berbagai manuver. Ini kasus Nurul Gufron ini kalau dibilang kalau untuk orang umum mungkin ini bisa dianggap sebagai sebuah kasus yang sepele, tetapi untuk seorang pimpinan di KPK ini betul-betul satu hal yang sangat tabu karena ini berkaitan dengan dugaan atau laporan trading of influence atau memperjualbelikan pengaruhnya. Nurul Gufron itu dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dia itu pernah menggunakan pengaruhnya, begitu dilaporkannya, untuk membantu seorang kerabatnya agar bisa dimutasi di Kementerian Pertanian. Kasusnya ini seperti diakui oleh Nurul Gufron bahwa dia memang sempat membantu seorang menantu dari temannya gitu, temannya ini seorang perempuan gitu, mertua perempuan disebutnya gitu, yang punya menantu yang bekerja di kantor Kementerian Pertanian, dan ketika dia minta mutasi ke Jawa Timur itu dipersulit gitu ya, karena alasannya pada waktu itu mereka kekurangan tenaga. Tetapi anehnya kata Nurul Gufron, ketika akhirnya si wanita ini yang dia beralasan dia ingin dimutasi ke Jawa Timur karena mengikuti suaminya itu, ketika mengajukan pengunduran diri itu disetujui pengunduran dirinya. Kan ini dalam penilaian Nurul Gufron ini nggak konsisten. Di satu sisi ketika dia mengajukan mutasi ditolak dengan alasan kekurangan tenaga, tapi ketika mengundurkan diri diterima. Artinya kan sama-sama kekurangan tenaga. Nah,
Karena itulah kemudian Nurul Gufron mencoba menghubungi pejabat di Kementerian Pertanian dan mempertanyakan soal ini begitu. Dan akhirnya setelah Nurul Gufron turun tangan, ke si pegawai itu kemudian berhasil dimutasi ke Jawa Timur. Nah inilah yang dilaporkan karena dia disebut menggunakan pengaruhnya. Kasus ini memang kemudian penuh dengan muatan politis juga. Karena apa? Karena menurut Nurul Gufron dia itu dilaporkan karena para pejabat di Kementerian Pertanian, kebetulan salah satunya yakni Sekjen Pertanian Kasdi Subagiono itu kan saat ini sudah menjadi terdakwa bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini juga kaitannya juga dengan soal jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Dan Nurul Gufron menyatakan mengapa kemudian kasus itu dilaporkan setelah Kasdi Subagiono dan beberapa pejabat di Kementerian Pertanian bersama dengan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Nah, menurut dia ini merupakan bagian dari upaya serangan baliklah begitu dari para pejabat Kementerian Pertanian yang sekarang menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Nah, kenapa kemudian ini dipersoalkan panggilan dewas itu ditolak oleh Nurul Gufron? Karena Gufron menyatakan bahwa kasus ini seharusnya sudah daluarsa berdasarkan aturan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena kata dia kasusnya ini terjadi pada bulan Maret tahun 2022 dan berdasarkan aturan dari KPK itu kasusnya sudah daluarsa pada bulan Maret tahun 2023. Tetapi Dewas mendapat laporan penyelewengan atau penyalahgunaan pengaruh dari Nurul Gufron itu pada bulan Desember tahun 2023. Karena itu kemudian Dewas tetap menganggap bahwa ya laporan itu masih valid dan dilanjutkan dengan kemudian pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Nurul Gufron di Dewan Pengawas. Nah, ini yang kemudian oleh Nurul Gufron digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di luar soal itu, di luar soal bahwa kemudian ada kasus lain juga bahwa Nurul Gufron melaporkan salah satu anggota Dewan Pengawas. Ini kasusnya berbeda, tapi juga ada rangkaiannya. Kita fokus pada sudah kedaluarsanya laporan itu. Nah, menurut Nurul Gufron harusnya dengan sudah daluarsa itu ya dia tidak bisa dipanggil lagi. Karena itulah kemudian dia mengajukan gugatan ke PT UN. Dan mengapa kemudian dia menolak untuk hadir, sengaja tidak hadir pada panggilan kemarin, pada pemeriksaan tanggal 2 Mei kemarin, ya alasan dia karena sekarang ini kasus gugatan itu sedang berlangsung di PT UN. Jadi dia khawatir nantinya kalau kemudian PT UN itu memenangkan gugatan dia, dengan begitu kan keputusan dari Dewan Pengawas ini jadi tidak efektif lagi, tidak bisa diberlakukan karena aturannya itu karena dia dibenarkan oleh PT UN bahwa kasus itu sudah daluarsa dan harusnya tidak boleh diadili oleh Dewas lagi gitu. Nah, ini menarik sekali dan yang inilah kemudian banyak mendapat sorotan dari para pemerhati atau penggiat anti korupsi. Ya, seperti saya sebut tadi ICW, kemudian juga dari Pukat UGM, dari peneliti Pukat UGM, tapi bahkan juga banyak sekali aktivis-aktivis penggiat anti korupsi ini menyoroti kasus Nurul Gufron ini. Tidak pada tempatnya Nurul Gufron memberi contoh yang tidak baik dengan cara berkelit, menghindari panggilan dari Dewan Pengawas dengan alasan mengajukan gugatan PT UN. Ini kalau kita menggunakan logika yang terjadi pada Pilpres kemarin, ini kasusnya ini kok mirip-mirip dengan apa yang terjadi dengan putusan KPU tentang pemenangnya Prabowo dan Gibran ya, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, PDIP kan pada waktu itu meminta agar KPU itu tidak segera menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 karena sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nantinya kalau kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara itu memutuskan bahwa pemerintah dan KPU itu melanggar hukum,
dengan begitu ya harusnya memang pelantikan Prabowo dan Gibran itu dibatalkan. Tapi kan seperti kita ketahui KPU tetap memutuskan untuk menetapkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi kira-kira analoginya bisa mirip-mirip seperti itu walaupun berbeda. Tapi seperti dikatakan Nurul Gufron tadi bisa jadi terjadi semacam itu. Nanti kalau kemudian PT UN menerima gugatan dia ya kasusnya harusnya batal. Nah, yang cukup mengejutkan ternyata Nurul Gufron itu tidak hanya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia mengaku bahwa dia juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan dari Dewas nomor 3 dan 4 tahun 2021. Ya, tadi itu yang berkaitan dengan soal kedaluarsanya juga. Nah, jadi kata dia ini dia juga sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Nah, kalau ini jadi berlapis-lapis ini apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron. Wajarlah karena sebagai akademisi bidang hukum dan kemudian dia sekarang ini menjadi wakil ketua KPK, tentu dia paham soal aturan-aturan semacam itu. Tetapi ada juga hal yang menarik yang disampaikan oleh Nurul Gufron karena dia kemudian terkesan menyeret wakil ketua KPK yang lain atau pimpinan KPK yang lain, yakni Alex Marwata. Sebab dia menyatakan bahwa dia memutuskan untuk membantu temannya itu tidak langsung serta-merta ketika dia dimintai tolong, dia kemudian membantu. Katanya dia melakukan konsultasi dengan Alexander Marwata, pimpinan KPK yang lain. Mengapa dia melakukan konsultasi dengan Alexander Marwata? Ya karena kata dia yang paling datang pagi ke kantor itu biasanya adalah Alexander Marwata, dan ketika sebelum rapat-rapat dimulai di KPK, dia sempat berbincang dan berkonsultasi dengan Alexander Marwata, dan dia menyatakan bahwa Alexander Marwata meminta dia agar mempelajari kasus itu, apakah si menantu dari kawannya atau kerabatnya ini sudah memenuhi aturan untuk dimutasi. Kalau sudah memenuhi aturan seharusnya dia bisa di-endorse gitu bahasanya. Dan kemudian kata Nurul Gufron dia mempelajari itu aturan-aturan itu termasuk ke aturan di BKN, dan itu memang sudah memenuhi persyaratan karena dan kemudian ketika dia melaporkan kembali ke Alexander Marwata, justru dia kemudian disarankan untuk mengendorse dan dia diberi nomor-nomor petinggi di Kementerian Pertanian. Itu menurut versi dari Nurul Gufron, karena kata dia tidak punya hubungan dengan dan tidak punya nomor telepon dari pejabat di Kementerian Pertanian. Karena setelah itulah berdasarkan nomor yang diperoleh dari Alexander Marwata itu, dia kemudian menghubungi para pejabat di Kementerian Pertanian, dan itu salah satunya adalah tadi Sekjen Kementerian Pertanian, sekarang sebenarnya mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono, yang sekarang juga menjadi tersangka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, dari sinilah itu kemudian ternyata bukan hanya Nurul Gufron yang dilaporkan ke Dewan Pengawas, tetapi juga Alexander Marwata. Nah, tetapi sejauh ini baru Nurul Gufron yang dipanggil oleh Dewan Pengawas dan diperiksa oleh Dewan Pengawas, sementara Alexander Marwata belum ada kabar beritanya. Jadi ini menarik ya kasusnya ini, kalau betul seperti yang dikatakan oleh Nurul Gufron, katanya Alexander Marwata juga pernah melakukan hal yang semacam itu juga. Artinya sebenarnya memang standar etika, standar yang sangat tinggi, yang sangat dijaga oleh KPK selama ini, bahkan sampai level pimpinan pun sebenarnya sudah sangat abai. Jadi memang betul-betul lembaga KPK ini sekarang ini betul-betul sudah membusuk gitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya kasus Nurul Gufron dan juga kemungkinan Alexander Marwata juga diseret dalam kasus ini. Tapi yang paling parah kan kita tahu bahwa sekarang ini karena mantan ketua KPK Firly Bahuri itu kan sekarang sudah juga ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pemerasan, ini juga dalam pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Jadi kita bisa membayangkan kalau level para pimpinan KPK pun sudah melakukan hal semacam itu. Nah, seperti Firly Bahuri, dia melakukan pemerasan. Sementara orang seperti Nurul Gufron, bahkan juga termasuk tadi Alexander Marwata, menganggap bahwa trading of influence atau jual beli pengaruh gitu ya sebagai pimpinan KPK itu bukan satu yang salah.
Karena itulah kemudian Nurul Gufron tidak hanya menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dia juga melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Sekilas kalau kita amati apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron itu, dia sebagai orang yang taat azas, ya taat hukum, karena dia menggunakan jalur hukum, dia menggugat ke PT UN dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Tetapi untuk lembaga seperti KPK ini yang sebenarnya soal etika itu harus dijunjung sangat tinggi, ketika hal-hal semacam ini harusnya tidak perlu terjadi. Kalau sudah ngomong soal kadaluarsa, kemudian aturan KPK itu diuji materi, ini kan bicara legal formal, ya. Dan kalau kita bicara legal formal itu artinya ada hal-hal yang bersifat etika itu yang kemudian diabaikan. Harusnya para pimpinan KPK ini, Nurul Gufron, bahkan juga Alexander Marwata yang diklaim oleh Nurul Gufron bahwa dia justru yang memberikan pertimbangan itu boleh dilakukan, bahkan memberi nomor-nomor pejabat di Kementerian Pertanian, harusnya kan semacam hal ini tidak perlu terjadi kalau mereka betul-betul punya standar etika dan moral yang tinggi sebagai penegak hukum, apalagi pemberantasan korupsi. Karena kita tahu bahwa KPK ini dibentuk oleh amanat reformasi untuk memerangi korupsi yang menjadi extraordinary crime. Jadi ya harusnya orang-orang yang ada di sana, apalagi pimpinannya, ya jadi manusia setengah dewa. Nah, kalau cuma soal urusan mutasi saja kemudian Nurul Gufron ikut campur tangan, nah ini yang saya kira cukup menyedihkan. Kendati menurut dia bahwa norma tertinggi yang dia junjung itu adalah soal kemanusiaan. Dia melihat bahwa membantu kerabatnya atau membantu menantu dari seorang temannya ini, kata dia, atas dasar kemanusiaan. Dia sama sekali tidak menerima apapun dari keberhasilan dia memindahkan atau memutasi seorang menantu dari temannya tadi. Jadi dengan cara begitu, kata dia merasa dia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Situasinya memang udah cukup berat ya kalau sudah seperti ini. Dan itu terjadi di level para pimpinan lembaga penegak hukum di negara ini. Jadi ya saya kira kita itu tidak bisa terlalu berharap banyak dengan rezim yang seperti ini, yang sudah lagi tidak mengindahkan moral dan etika, dan ketika mereka melanggar moral dan etika itu melakukan berbagai manuver upaya hukum untuk membatalkan mereka dari jerat yang sekarang ini sedang disiapkan oleh Dewan Pengawas dari KPK. Saya Subodho Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.